Halo, di video ini kami akan membahas bagaimana stakeholder dalam PT Unilever melakukan kegiatan social responsibility. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan kami akan membawakan materi di video ini. Nah, apa sih itu stakeholder? Jadi stakeholder adalah komunitas atau individu yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi dan perusahaan. Di dalam PT Unilever ada beberapa stakeholder yang berkepentingan. Ada owners, employees, manager, shareholders, creditors, government, suppliers, society, dan juga customers. Di sebelah kiri di sini merupakan pihak internal dan juga di sebelah kanan ini merupakan pihak eksternal yang juga mempengaruhi jalannya perusahaan. Nah, apa itu social responsibility? Social responsibility secara teori, bisnis hanya berbicara bagaimana memaksimalkan profit dengan penggunaan sumber daya yang efisien untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Tetapi pada praktiknya, ada kewajiban yang harus dilakukan untuk memberikan manfaat secara luas baik dari segi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. ISO atau International Standard Organization menekankan pentingnya kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara performa perusahaan dengan mengatasi isu sosial serta lingkungan yang muncul akibat operasi perusahaan yang sedang berjalan. Maka dari itu perusahaan menetapkan kebijakan dengan mempromosikan antara keuntungan perusahaan atau company profit dan juga keuntungan yang diperoleh masyarakat secara keseluruhan atau benefit to society. PT Unilever merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi food and refreshment, home care, dan personal care. Hal yang terpenting bagi Unilever adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, PT Unilever melakukan banyak kegiatan tanggung jawab sosial atau social responsibility dalam bentuk CSR atau corporate social responsibility. Di sini kami menyediakan dua contoh yaitu secara pihak eksternal dan internal. Di dalam eksternal itu terdiri dari 3 pilar. Yang pertama kita akan membahas tentang peningkatan taraf hidup. Nah, dalam taraf hidup ini program yang dikembangkan adalah program pengembangan petani kedelai hitam dan Unilever Indonesia berkomitmen ambil bagian dalam pencapaian target global untuk meningkatkan taraf hidup lebih dari 500.000 petani kecil dan distributor skala kecil dengan melibatkan petani tersebut dalam rantai pasokan. Faktor kunci sukses dari pilar ini adalah dari bantuan teknis ini, akses ke pemodalan, pengembangan benih, hingga kejaminan pasar. Nah, melalui pengembangan petani kedelai hitam telah membuat masyarakat lokal ditingkatkan pengetahuan dan kemampuannya sehingga dapat mengeksplorasi budidaya kedelai hitam hingga dapat mengelolanya secara mandiri. Di pilar kedua ini dibahas mengenai lingkungan. Ya, dalam lingkungan ini ada program kebutuhan pengelolaan sampah yang menjadi perhatian Yayasan Unilever Indonesia terhadap catatan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia tentang kelestarian lingkungan masyarakat terhadap sampah yang belum tertata dengan baik yang dimulai dari satu daerah dapat memberikan dampak dan menjadi contoh kepada daerah lain. Nah, mekanisme programnya ini ada mekanisme bank sampah dari nomor 1 step 1 sampai step 5. Nah, Yayasan Unilever Indonesia juga telah memberikan informasi di setiap kemasan yang diproduksi dengan harapan masyarakat dapat berkontribusi setidaknya memilah sampah yang dapat dan yang tidak dapat didaur ulang. Nah, di pilar ketiga ini ada kesehatan, kesejahteraan, dan nutrisi. Unilever Indonesia berkomitmen penuh untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan pengetahuan dalam masalah kesehatan dan kebersihan dengan tujuan diterapkan dalam usaha terintegrasi dari berbagai brand Unilever dan sokongan kolaboratif dari seluruh mitra dan stakeholder dari program-program Unilever di seluruh Indonesia. Program sekolah sehat yang berfokus menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa SD, SMP, dan SMA melalui kegiatan pendidikan terpadu mengenai kesehatan, kebersihan, dan juga gizi. Nah, ini 7 perilaku hidup bersih dan sehat yang diadakan oleh Lifebuoy saat itu dari step 1 sampai step 7 ini. Program ini dilakukan untuk menciptakan dan meningkatkan perilaku hidup sehat sekaligus bentuk pemasaran PT Unilever Indonesia untuk memperkenalkan produknya. Nah, di sini saya sudah mengambil satu contoh lagi CSR program internal yaitu CSR terhadap karyawan. Di sini ada 9 kriteria. Yang pertama adalah menyediakan lingkungan kerja yang ramah sesama staf maupun keluarga.
terlibat dalam manajemen sumber daya manusia yang bertanggung jawab, memberi penghargaan dan upah yang adil bagi karyawan, komunikasi yang terbuka dan fleksibel dengan karyawan, berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan, mendorong kebebasan berbicara dan memberi hak pada karyawan untuk berbicara dan melaporkan kekhawatiran di tempat kerja, memberi tunjangan penitipan anak atau cuti ayah atau melahirkan, terlibat keragaman pekerjaan yang mempromosikan perempuan, etnis, minoritas, dan juga disabilitas. Dan yang terakhir adalah perlakuan bermartabat dan adil terhadap semua karyawan. Baik, itu sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami.